Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel aku. Aku mau ngucapin terima kasih sama teman-teman semua yang sudah mampir ke channel aku ya. By the way, ini vlog pertama aku. Jadi buat kalian yang kebetulan mampir ke channel ini, aku minta supportnya buat klik tombol subscribe dan like-nya supaya channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Oke, sesuai dengan judul dan thumbnailnya, di sini aku mau sharing ke kalian semua pengalaman aku berjualan di Shopee selama 1 bulan ini. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini aku nggak niat pamer ataupun menggurui. Aku hanya pengen berbagi pengalaman aja ke kalian semua. Apa saja tips dan trik yang harus dilakukan supaya bisa dapat orderan pertama ketika kita baru pertama kali buka toko di Shopee. Barangkali nanti ada beberapa poin yang bermanfaat dan bisa kalian terapin di bisnis all shop kalian. Sebelumnya perlu kalian tahu teman-teman bahwa toko yang sedang aku jalankan di Shopee ini adalah toko pertama aku. Dan untuk produknya, sebelumnya aku belum pernah berjualan di IG ataupun di WA. Pertama kali memang aku upload produknya di Shopee, baru kemudian setelah toko aku jadi di Shopee, baru aku buat akun IG, terus kemudian aku promosiin di WA. Makanya aku seneng banget, dari yang awalnya 0 follower, selama 3 minggu ini aku telatenin, jadi punya penghasilan segini. Lalu apa aja yang aku lakuin selama 3 minggu ini supaya dapat penjualan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya? Apa aja tips dan triknya? Oke, stay tune. Yang pertama, upload foto produk semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya orang tertarik untuk membuka foto produk kita dan berkunjung ke toko kita, sehingga nanti ada kemungkinan atau peluang terjadi transaksi atau pembelian. Gimana cara membuat foto produk menjadi menarik? Caranya adalah yang pertama, jangan gunakan gambar yang sudah diposting atau digunakan oleh toko lain. Nah, lantas gimana kalau kita jualan produk yang sama? Ini teman-teman, produk boleh sama, tapi foto atau gambar yang akan kita post nanti jangan sampai sama dengan toko lain yang sudah banyak atau toko lain yang pembelinya sudah banyak. Dan tidak samaan dengan penjual lain, mungkin kita bisa membeli produknya dulu sebagai sampel, terus kemudian kita foto ulang produk tersebut. Atau bisa juga kalian cari gambarnya di Google. Tapi ingat, kalau mencari gambar di Google, pilih yang resolusinya bagus ya. Jadi ketika nanti diposting, gambarnya tidak akan blur. Nah, nanti setelah kalian menemukan gambar yang cocok, kalian edit sedemikian rupa sehingga gambar itu terlihat lebih menarik. Jadi itu yang membedakan produk kalian dengan produk di toko lain. Tapi ingat, dalam mengedit, jangan sampai gambar itu jadi terlihat berbeda dengan gambar realnya. Aku kasih contoh ya. Misal, di gambar produk aku yang ini. Di gambar produk aku yang daun rambat ini, aku kasih beberapa gambar, terus kemudian aku satuin. Nah, dalam pemilihan gambarnya pun aku gak asal ya. Aku kasih gambar yang dari foto dekatnya, terus kemudian gambar ketika sudah digunakan, terus kemudian gambar ketika si produknya itu bergerombol jadi satu gitu. Jadi nanti pembelinya atau calon pembeli itu bisa membayangkan, oh kira-kira nanti produk ini akan aku pakai ini, akan aku pakai itu. Tuh teman-teman. Yang kedua, sertakan deskripsi produknya sedetail mungkin. Dari mulai ukurannya, bahannya, warnanya. Jadi
tidak ada perbedaan ekspektasi antara si pembeli dengan kenyataan real dari produk ini. Nah, jadi ketika nanti terjadi pembelian, pembeli juga puas dengan produknya, jadi nanti akan memberikan penilaian yang bagus pula. Ketiga, setelah produk kita upload, maka tugas kita selanjutnya adalah mempromosikan produk kita tersebut. Dengan cara apa kita promosi? Sebenarnya promosi ada dua cara. Promosi di dalam Shopee ataupun promosi di luar Shopee. Aku bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama, aku bahas mengenai promosi di dalam Shopee. Di fitur Shopee itu menyajikan promosi gratis tanpa bayar, yaitu fitur naikkan produk. Naikkan produk adalah fitur gratis dari Shopee untuk meng-up produk kita supaya berkemungkinan besar untuk dilihat oleh banyak orang. Nah, kalau sudah dilihat oleh banyak orang, maka kemungkinan terjadi transaksi atau penjualan juga semakin besar. Nah, Shopee memberikan kesempatan kepada kita penjual untuk menaikkan produk kita selama 4 jam sekali. Nah, produk yang bisa kita naikkan selama 4 jam sekali itu totalnya ada 5 produk. Cara menggunakan fitur itu supaya lebih efektif, yaitu jangan sampai kalian menaikkan produk itu 5-5-nya sekaligus. Jadi jangan sampai kok misal jam 6 pagi kalian naikkan 5 produk, terus nanti nunggu 4 jam kemudian naikkan 5 produk lagi. Jangan begitu. Akan lebih efektif itu seperti ini. Misal, ini saya kasih misal ya. Kalian pada jam 6 pagi menaikkan 2 produk dulu. Terus tunggu sampai 2 jam kemudian pada pukul 8 itu kalian naikkan 2 atau 3 produk lagi. Nah, nanti 2 jam kemudian kembali lagi naikkan yang tadi lagi. Jadi naikkan produk itu secara bertahap, atau boleh mungkin kalian menaikkan produk 1 jam sekali juga boleh. Kenapa harus seperti itu? Kalau misalnya kalian menaikkan produknya sekaligus, kan kita ada waktunya kan 4 jam sekali. Nah, nanti di jam ketiga produk kalian itu sudah berada di bawah, nggak ada lagi produk kalian yang berada di atas, karena semuanya sudah di up 4 jam yang lalu gitu. Beda ketika kita meng-up-nya 1 jam sekali. Jadi tiap 1 jam sekali itu ada produk kita yang berada di atas gitu. Untuk promosi yang di dalam Shopee ya, selain promosi dalam Shopee, kita juga melakukan promosi di luar Shopee dengan cara meng-share link toko kita ke media-media sosial yang kita punya, seperti WhatsApp ataupun Instagram. Aku kasih contoh, kalau misalnya cara kita meng-share di Instagram, kalian bisa mencantumkan link toko kalian di bio Instagram tersebut, kayak gini nih ya. Nah, di bagian bawah itu bisa kalian lihat ada link Shopee toko kita. Jadi ketika nanti ada orang yang mengklik link tersebut, nanti langsung diarahkan ke toko kita gitu. Yang keempat, tingkatkan performa chat. Ini penting banget teman-teman, apalagi buat kita sebagai toko baru. Ketika ada pelanggan chat kita harus secara tepat waktu membalas chat tersebut. Jangan kok hari ini di chat terus kemudian balasnya besok, jangan kayak gitu. Justru di bagian chat ini adalah poin yang membedakan kita dengan penjual-penjual yang sudah besar atau star seller. Biasanya kan kalau penjual yang produknya sudah laris banget atau pembeliannya sudah dalam jumlah besar, itu performa chat atau kecepatan dalam membalas chatnya itu lama. Nah, bagi kita toko baru, kita bisa mengambil kesempatan itu.
kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan dengan cara membalas chat pelanggan dengan cepat. Yang kelima, buat tampilan toko kalian menjadi lebih menarik. Gimana caranya buat menjadi lebih menarik? Gak usah susah-susah teman-teman. Untuk langkah pertama, kita edit yang mendasar aja, seperti foto profil, foto sampul, serta bio-nya. Untuk foto profil, kalau bisa kalian gunakan logo toko kalian. Gak usah yang terlalu ruwet, cukup yang simple aja. Kalian bisa buat logo kalian itu pakai aplikasi Canva ataupun pakai PicsArt. Terus kemudian sampul foto. Buat sampul fotonya itu sekeren mungkin atau semenarik mungkin. Jadi ketika nanti ada orang yang berkunjung ke toko kalian, akan semakin yakin karena terdapat foto sampul yang keren abis. Terus selanjutnya yang gak kalah penting adalah bio atau informasi toko. Nah, kalau aku ngasih informasi tokonya ya nggak muluk-muluk banget sih teman-teman ya. Kayak gini nih, karena aku toko baru, jadi aku ngasih infonya yang sesederhana mungkin. Karena memang aku toko baru, jadi disitu aku cantumkan kalau memang aku ini toko baru. Namun meskipun toko baru, kami bisa memberikan pelayanan maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik dan seramah mungkin. Jadi kita punya kelebihan, meskipun kita toko baru, tetap ada yang kita unggulkan. Yang keenam, iklan. Sebenarnya ini optional ya teman-teman. Sejujurnya aku belum saranin ke kalian untuk pemula untuk langsung pakai iklan. Di sini selama aku melakukan penjualan di Shopee selama 3 minggu ini belum sampai memasang iklan ataupun endorse belum. Jadi aku masih benar-benar pure menggunakan fitur naikkan produk. Teman-teman, itu saja tips dan trik dari aku. Semoga bermanfaat. Di sini aku tegasin sekali lagi, kalau aku nggak niat pamer ataupun menggurui. Kita di sini sama-sama belajar. Apabila dari hal yang aku sampaikan tadi ada sisi positif yang bisa kalian ambil, bisa diambil saja. Kalau misalnya ada sisi negatif ataupun hal yang kalian nggak setuju, bisa ditinggalkan ataupun diabaikan saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.